itu. Maka jika beralih Syekh Kuala, bandum ilmu kita harus merujuk kepada Quran dan hadis. Inilah dia. Kemudian dalam hal tasawuf, kembali juga pada Quran dan hadis. Itu lagi Imam Al-Ghazali, Junaid Al-Baghdadi, Abu Yazid Al-Bustami orangnya. Syekh Bahauddin Naqsyabandi, Ibnu Arabi, Karim Al-Jili, itu ulama sufi dan ulama tasawuf semua. Dan yang kedua kelompok yang bertentangan lagi yang kita dengar-dengar sebahagian penceramah. Kan? Kayaknya ikut mentong tasawuf Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Ikut tasawuf Ibnu Arabi dengan Karim Al-Jili. Dibuat menjadi dua buah kelompok yang saling, itu salah besar itu. Satu kelompokan. Cuma tasawufnya itu bagi ke tingkatan tasawuf. Ada tasawuf namanya akhlak. Makna haji kan bab taubat, sabar ibu-ibu. Yang tasawuf pun najian akhlak. Sabar ibu-ibu ya, ridha, tawakal, kayak gitu. Yang naji akhlak. Nah tasawuf namanya hadir Allah dalam ingatan. Hadir Allah dalam, lagi contoh yang buat makalah bunuh ni. Hadir. Digambarkan di dalam salat dengan wajjahtu wajhiya lillazi fataras, aku menghadap batinku, ingatanku maksudnya kepada pencipta langit. Tasawuf juga, dan tasawuf itulah yang dimaksud oleh Abu Ya dengan majelis pengkajian tauhid tasawuf. Juga disebut dengan tarikat, juga disebut dengan tauhid khawas. Ada keduanya. Ada tasawuf bermakna ini tasawuf ahli batin lagi. Itu wahdatul wujud. Itu hilang selain Allah dalam pandangan kita. Lagi yang kata berikut. Yang wujud alamnya kon wujud roji. Tapi dia adalah bayang-bayang daripada wujud Allah. Maksudnya kon wujud yang berdiri sendiri. Lagi bayang dengan benda. Yang wujud hakiki dia adalah bendanya. Bayang kon wujud roji tapi wujud benda. Alam semesta lagi nanti. Maka wujud itu satu. Itu wujud Allah. Kalau lagi mana wadatul wujud? Allah dengan alamnya menyatu. Alam adalah Allah, Allah adalah alam. Yang sesat. Sebahagian tungku kan kepahami tanya lagi kan. Menghantam tu. Lagi pahami menurut mahu roh. Lagi ke pemahaman awaknya ke berat. Awak tak? Buat buat minggu. Di makam Syekh Kuala. Kayak gitu. Salah. Wadatul wujud itu puncak tauhid. Yang tasawuf modelnya diistilahkan juga dengan tauhid sufi. Juga diistilahkan dengan wahdatul wujud. Diistilahkan juga dengan tauhid irfani. Diistilahkan juga dengan tauhid khawasul khawas. Letak istilah dia. Bahwa barusan kita membaca makalah dan sebentar lagi kita baca sedikit kitab Tabibul Masyi, yaitu yang dikarang oleh Waliullah Besar Syekh Abdul Rauf Asyikili. Beliau juga seorang mufti pada masa Aceh, dipegang oleh 4 orang ratu. Jadi sebenarnya yang mengendalikan Aceh waktu itu adalah Tengku Syekh Kualanya sebagai mufti. Dan beliau pula yang membolehkan para wanita itu jadi sultan.
sehingga fatwa beliau itu dipegang oleh banyak negara, di antara lain wanita presiden Pakistan yang ditembak sana Benazir Bhutto, jadi berpegang kepada fatwa syahwala juga, boleh wanita jadi pemimpin. Beliau mengarang banyak kitab, di antara yang paling masyhur adalah Tafsir Baidawi yang kita baca setiap hari Sabtu kemarin ya di Masjid Raya Baitur Rahman. Nah, Jino dan membut masalah Bani Israel, awak Yahudi secara lahir. Secara batin, tanya lecek Yahudi. Karena pekadun Yahudi yang nak tanya. Tapi dia bukan Yahudi lahir, Yahudi becik, Yahudi batin. Seperti kita hidup memburu dunia. Berarti sama persis seperti mereka. Tafsir Isyari namanya. Itu kemarin itu karangan Syekh Muhammadur Rauf Asyikili, dan di Nusantara ini, di Asia Tenggara itu adalah kitab pertama yang diterjemah dalam bahasa Melayu. Kemudian menyusul terjemahan Departemen Agama dalam bahasa Indonesia. Kemudian kitab beliau yang amat penting dan jarang diketahui atau diketahui tidak seterkenal Tafsir Baidawi, yaitu Tabi'ul Masyi. Itu yang di depan kita ini. Kita mana yang asal lalu peringatan yang berjalan. Ya, nasabwate kitab sama persis atau tentang tauhid sufi juga. Kifayatul Muhtajin namanya. Saya sudah memilikinya sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu. Beliau mengatakan dalam kitab Kifayatul Muhtajin bahwa saya menulis kitab ini adalah atas permintaan Ratu Safiyatuddin Kedai Syahwala. Lalu Syahwala mengatakan bahwa Ratu Safiyatuddin adalah wanita yang paling suka kepada ajaran sufi, sehingga beliau meminta kepada Tuan Guru untuk menulis kitab tentang Wahdatul Wujud. Nah, berarti itu wajar-wajar saja karena Sultan Safiyatuddin itu putri daripada Sultan Iskandar Muda. Iskandar Muda jauh sebelum jadi sultan, beliau sudah dididik ajaran sufi oleh ulama dari Yaman. Maka ketika beliau jadi sultan di Aceh, maka beliau mengangkat yang jadi wali agama waktu itu, jadi mufti, adalah Syekh Samsuddin Sumatrani, yaitu murid daripada siapa namanya, Tengku Hamzah Mansuri ya. Jadi alhamdulillah ajarannya setelah mati begitu lama diangkat kembali oleh zaman ini oleh Abuya kita, Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Hamid. Bagaimana gambaran Bapak Ibu? Tadi kita sudah mendengar makalah cara mengembangkan ya, maksudnya mengamalkan ajaran tauhid tasawuf. Lagi tanya but malam lalu di balai apa-apa. Sebenarnya kata jalani dia tengok tauhid tasawufnya, tapi kon ke Allah, kepada dunia. Saya pasang contoh begini contohnya. Lagi contoh
peng. Tu nanti peng. Nyo mangat tahu contoh balik karena kan tak jalani dia setiap hari. Pertama di situ pada peng, pada uang itu kita punya akidah. Akidah kita pada uang bahawa peng itu sangat diperlukan untuk kepentingan kehidupan tanya. Itu akidah namanya. Saya yakini bahawa peng sangat penting untuk kebutuhan dalam kehidupan. Yang kedua, ilmu syariatnya, syaraknya dalam soal peng, berarti kita sudah tahu cara-cara mencari wali. Cara kerja untuk menghasilkan uang. Ini ilmu-ilmu tentang cara kerja itu yang kedua. Dia nyebab bangunan. Caduk semen elemen ji. Saboh semen. Ano ji bedung bosak. Sabosak semen. Berarti ano ji. Dua boh. Apa yang kapai ubut nananya. Gerek. Faham aja lagi kan. Itu ilmu syarat tentang peng. Kalian sifat-sifat nafsu yang jelek yang baik, berarti perkara-perkara yang cepat menghasilkan uang, itu tak miliki letanya. Sifat-sifat yang jelek, yang merugikan dalam hal ekonomi, dah hindari, itu tak amalkan juga. Jadi trip-trip, cahaya peng itu datang ke dalam batin. Sehingga tengkukan yang tak kalah peng lemah. Kan? Tak kalau bau lemah peng. Tak kalau laut peng mandu. Jadi itu cahaya namanya. Tak kalau mbak pineng sang yang taplah. Tahulah lagu cing kemudian. Tak pedang jambu-jambu. Kompeng je lemah. Jadi lampu yang lemah. Tak kalau laut pun lemah. Peng cik. Tapi kawi untuk main 2 kilo sekian. Ya, pun lemahan. Itu hal namanya. Berarti wali kan dalam bidang peng, kayaknya sufi-sufi besar tu. Dalam bidang apa? Jadi Abu Ya ingin Abu Ya sikap seperti itu bisa ternyata kepada dunia, kenapa kepada Allah tidak bisa? Jadi nak kalimat kan hilang kita dalam wujudnya. Amba lemah peng ni ku nak tinggal li orang Malang ni. Ada lemah li halu harum. Kagak ada wujud roh dia. Itu contoh peng. Contoh lain ibu-ibu bapak, dia pahala contoh yang ku besar. Rinang je cik contoh. Pamannya kita pertama saya yakini wanita yang tengah nikahinya tu tanya 3 baji. Dia bisa mendatangkan kenyamanan Pak Haji. Nyan punan ataupun kita yakini dulu bahwa wanita itu bisa mendatangkan kenyamanan. Wali. Alihnya wali kan. Tapegot yang kedua, ilmu untuk bisa memperoleh ji. Ada kedua. Tak boleh HP je, tak boleh bahasa kata Kim. Tak tahu je tak boleh jagung bakar. Kan? Itu ilmu untuk membuat pendekatan. Kemudian sifat nafsu yang baik, yang disenangi leji, itu harus tak miliki letanya. Sifat-sifat nafsu yang jelek, yang membuat ji benci, harus tak hindari. Nyan tak tahu apa itu. Bau linang. Nampu berapa? Kengkan tu datanglah trip-trip cahaya. Apa cahaya wali? Wali tak pengalaman bidang. Cahaya je memang. Hawa yang tajak, ingat keji. Pamait lewat kan kedai bros. Kita ingat keji cik. Terlewat kedai jilbab. Kita ingat keji cik. Kan? Apa yang tak kalau lemah haji. Banjaga jih lah tak hubungi. Kalau kapal yobu, dia tanya kawan dia.
kali katu kali ke mana, petiknya terjagai. Terjagai malam, itu cahaya namanya. Datang ke dalam batu. Maka itu tekalah cinta dan rindu. Ya, wali. Kahaitim dengar ke? Ha? Wali tungkuk kan? Baik. Kahaitim dengar, terbayang ke dan sebagainya. Itulah gambaran hingga ujung hilanglah kita di dalam wujud. Ingat li keroh aku. Ya, bana peng keroh nak ingat belum hafil laga. Tapi keji ingat. Tengok HP tekton, keji HP 20 jutanya. Tengok HP tekton ka uhlu ka. Angka aja hana tepat dia itu. Tengok hana peng, tapi keji peng. Itu contoh hilang ingatan kepada lainnya. Yang kelangianku yaitu terhadap Allah dan Nabi juga laginya baru tanya bisa menikmati indahnya agama. Yang inti makalah ta cerita le Tengku Bamami bunuh lagi ya. Baik kita murno le akidah. Kita tepu le Allah wujud, Allah qidam, Allah belum, Allah baqa. Lagi yang kau gitu le ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian tak belajar hukum fikih. Lagi tengok buku babale laweknya fikih tentang sujud sahwi, tentang sujud sahwi dalam salat, rukun salat, puasa, haji, zakat, itu dijelaskan. Kemudian akhlak-akhlak tercela terpuji, lagi yang dijelaskan oleh ulama dalam kitab tasawuf, lagi Syahrus Salikin, Ihya dan lain-lain. Kita baca atau malam atau orangnya betul. Halaman bedung buku, yang nak buku halaman bedung. Ya, halaman 96. Yang terjemahnya dalam buku na dua bahasa. Watamasak judulnya wajib berpegang dengan Quran dan Sunnah. Ini menyangkut dengan tasawuf untuk ujung ini. Hendaklah engkau berpegang dengan Quran yang mulia, dengan sunnah Rasul Karim, tadi maka engkau akan mendapat petunjuk dan engkau akan tetap di atas jalan yang lurus. Di atas jalan yang lurus. Jadi harus bersumber kepada Quran hadis benar. Makanya gue secara luruh ilmu, terutama ilmu-ilmu yang ilmu hal namanya, ilmu yang terpakai ditanya, ilmu-ilmu fardu ain. Itu Bandung bersumber daripada Quran dan Sunnah. Tanya kan, macam kelompok imam-imam. Jadi kan, macam kelompok imam yang wajib tanya ikuti dalam Islam. Ada imam-imam dalam hal akidah. Mereka menyusun kitab-kitab tentang akidah. Sumbernya tetap Quran dan hadis. Itu imam, contohnya imam utaknya adalah Abu Hasan Al-Ash'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Nyanya ulai. Itu imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah. Kiban imam nunggu. Nah, watanya kumpul tanya berakidah dengan Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Apakah dengan Nabi mendang? Dengan Nabi ke? Cuma atas setelah diuraikan oleh mereka karena mereka pakar dalam bidang akidah. Baik-baik tahulah ni tengok weh. Si baik-baik pakai awaknya. Tengok kembali Quran dan hadis, ya minta akidah. Ya jalanan. Jadi makna bermazhabnya mengikuti para ulama yang ahli dalam Quran dan hadis. Nyataannya Ahlussunnah wal Jamaahnya yang digagas oleh
Abu Hasan Asy'ari itu sekurang puluh persen umat Islam yang menganut ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Lintas mazhab, mazhab Maliki nyancit akidah je Ahlussunnah. Tapi nyancit ana penuh 100% karena mentong Syiah, mentong kaum Khawarij, mentong kaum Ibadiyah sekian-sekian persen itu masih ada di dunia Islam. Iran kan Ahlussunnah maknya. Nyawa Syiah. Beda pandangan. Ahlussunnah di antara lain dalam hal kepada imam kepada sahabat-sahabat pun. Mereka lebih mengunggulkan Sayyidina Ali ketimbang Abu Bakar, Umar, Utsman. Sementara ulama mayoritas umat Islam Abu Bakar terlebih dahulu martabatnya, lalu Umar, Utsman, baru Sayyidina Ali. Itu bedanya di antara lain. Adapun imam yang kedua dalam yang wajib diikuti letaknya, imam dalam bidang ilmu fiqah. Itu disebut dengan Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Dan kan hanya 4. Masih ada 9 mazhab yang masih hidup di dunia Islam. Ya kan? Cuman 4 ini yang paling masyhur 4. Kemudian dalam hal tasawuf, kembali juga pada Quran dan hadis. Itu lagi Imam Al-Ghazali, Junaid Al-Baghdadi, Abu Yazid Al-Bustami orangnya. Ya kan? Syekh Bahauddin Naqsyabandi, Ibnu Arabi, Karim Al-Jili, itu ulama sufi dan ulama tasawuf semua. Dan yang kedua kelompok yang bertentangan lagi yang kita dengar-dengar sebahagian penceramah. Kan? Kayaknya ikut mentong tasawuf Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Baik ikut tasawuf Ibnu Arabi dengan Karim Al-Jili. Dibuat menjadi 2 buah kelompok yang saling itu salah besar itu. Satu kelompokan. Cuma tasawufnya itu bagi ke tingkatan tasawuf. Ada tasawuf namanya akhlak. Makna haji kan bab taubat, sabar ibu-ibu. Yang tasawuf pun najian akhlak. Sabar ibu-ibu ya, ridha, tawakal kayak gitu. Yang naji akhlak. Nah tasawuf namanya hadir Allah dalam ingatan. Hadir Allah dalam lagi contoh yang buat makalah bunuh ni. Hadir digambarkan di dalam salat dengan wajjahtu wajhiya lillazi fataras, aku menghadap batinku, ingatanku maksudnya kepada pencipta langit. Tasawuf juga. Dan tasawuf itulah yang dimaksud oleh Abuya dengan majelis pengkajian tauhid tasawuf. Juga disebut dengan tarikat. Juga disebut dengan tauhid khawas. Ada keduanya. Ada tasawuf bermakna ini tasawuf ahli batin nanti. Itu wahdatul wujud. Itu hilang selain Allah dalam pandangan kitanya. Lagi yang kata berlikut. Yang wujud alamnya kon wujud roji. Tapi dia adalah bayang-bayang daripada wujud Allah. Masih kon wujud yang berdiri sendiri. Lagi bayang dengan benda. Yang wujud hakiki dia adalah bendanya. Bayang kon wujud roji tapi wujud benda. Alam semesta lagi nanti. Maka wujud itu satu. Itu wujud Allah. Kalau lagi mana wadatul wujud? Allah dengan alamnya menyatu. Alam adalah Allah, Allah adalah alam. Yang sesat. Sebahagian tungku kan kepahami tanya lagi kan. Menghantam tu. Lagi pahami menurut mau roh.
Lagi ke pemahaman awaknya ke apa? Awak tak? Awak buat minggu di makam Syah Kuala. Kayak gitu. Salah. Jadi pada tujuh itu puncak tauhid. Yang tasawuf modelnya diistilahkan juga dengan tauhid sufi. Juga diistilahkan dengan wahdatul wujud. Diistilahkan juga dengan tauhid irfani. Diistilahkan juga dengan tauhid khawasul khawas. Letak istilah dia. Maka haji tu kan kitab tasawuf kan bertentangan tapi martabat. Nah tingkat akhlak kita kitab Muqtadi bergalik Syekh Abdul Samad Palembani lagi Sirul Salikin lagi Ihya Muraqiyun Budiyah Hidayatus Salikin. Itu masuk ke dalam tasawuf tingkatan pertama. Tasawuf tingkatan kedua lagi Lataiful Minan At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. Alia lagi kita Hikam Ibnu Athaillah, syarah-syarahnya lagi Iqadul Himam dan lain-lainnya. Tasawuf martabat kedua. Nah, tasawuf martabat kelai lagi tulisan Karim Al-Jili, Ibnu Arabi dan sebagainya yang bisa dibaca oleh ahli-ahlinya. Matanya yang awam mau tatapun ale wali. Wali. Dan Nasirul Salikin rumah mana dik? Baik. Yang belum. Minhajul Abidin kan itu martabat pertama juga. Perlu dibaca. Mabuya dipersingkat-singkat tu. Mabuya jalan tu jalan tikus nanti. Maka gua makalah tiun. Ya kalah apa kita lama pasal deh. Kadumpu nai no, mal bentuk je kesimpulan mata. Maka yang kubal mawi berapa jalan je. Dah hadiri bab majlis ilmu. Dah dengar berfikir baca ya. Di nai pegah lewat tanya, ana boleh fikir. Orang PDT katip anjur berfikir. Ya ana berfikir, kita tidak tahu rukun dan syarat. Ya ibu-ibu. Yang darah haid, darah nifas, hana lah makalah bu. Pak cik pegah lah kita fikir. Ya, ro minta makalah buya tentangnya hana. Darah apa? Umpamanya begitu. Maka buya dianjurkan supaya tengok belajar akidah, belajar apa? Fikih. Dipegah li tengku umpung wali. Tengok ana boleh fikir. Wai PDT ana boleh fikir juga. Ampun Pak? Atai kai kali tu. Kan yang dulu Quran. Masih benar je. Jika boh kaya bak kaya muboh ramai so hawa. Bak si jalo hana so hawa. Si benar je. Yang hana jelah-jelah apa? Yang nak tahu gelawa. Yang kau mameh-mameh, ramai tak awak gelawa-gelawa. Kaji. Maka kaji kan beralih Syah Kuala. Bandung ilmu kita harus merujuk kepada Quran dan hadis. Inilah dia. Waqad qala Allah. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak bertutur beliau dari hawa nafsu. Apa kata beliau? Inni taraktu fikum kitaballah wa sunnati. Saya meninggalkan buat Anda kitab Allah dan sunnah saya. Fastambitu kan? Tu baca. Fastantiqu Qur'ana. Tu mana je dalam terjemahan kami? Bertuturlah akan Quran dengan sunnah. Maksudnya pahamilah Quran dengan sunnahku. Maka sesungguhnya tidak akan buta mata Anda, tidak akan terpeleset telapak kaki Anda, dan tidak putus tangan-tangan Anda selama Anda berpegang dengan dua rujukan itu. Tetap Quran dan sunnah pegangan.
Jadi lucu cik nyonai pengajaran sufi yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Bandung bersumber pada Quran dan hadis. Kemudian bercerita, jadi apa kesimpulan Raya Wali? Harus berujuk. Cuman tanya kan kon ahli bidangan. Quran hadisnya kon ahlinya. Tanya paling enggak ahli dah ber lagi yang ber surat Yasin dengan ibu-ibu. Kon ahli Quran lah, ahli surat Yasin lagi. Bak arisan kau baca surat Yasin. Nanti gotrok lah baju Indomie apa ya Allah. Yang konyan. Tanya menancit. Ya ibu. Ada cara ber-Quran. Aku nak ber-Quran kau tidak baca sama dia. Kau baca surah Ikhlas. Yang keenam kebetulan lah hadis. Kau baca Qul huwallahu ahad 3 gotrok. Nya berarti setengah dari sepertiga dari Al-Quran. Lego ke kabeh Quran lah boleh. Dia tak tegur kah nak tepat lo bukan. Jadi nya ukurannya. Modena mujtahid. Ya kan? Yang kala mujtahid. Mantan penyanyi, haid menyanyi le. Apakah abah agama? Ya, yang kau pepeh kita. Ya, nya kablo ridak siul. Lo baca koko siapa? Ke Masya Allah berdunggu. Baca ke tunggu? Amban. Baca gue baca. Gue menyata baca. Blok kaya yang tiba. Benar nah? Siwak. Kayak gitu. Gawat tak doanya. Gawat begitu. Urangnya baca tu. Nahyu an itba'il hawa. Wa ightirari bidawahiri kalamis sufiyah. Larangan daripada mengikuti hawa dan larangan daripada tertipu. Dengan apa tertipu? Dengan zahir kalam sufi. Yang gelarangan baik sampai dia mengikuti hawa kayak gitu. Dan jangan sampai kita tertipu dengan zahir kalam sufi. Ya. Akhirnya orang mabuk cinta pergi ke Yaman. Gunung kan kudaki. Yang zahir kalam lagi lah jikmat wali. Maksudnya kan, kok bisa ada ubat ji? Oh, jamai ya. Oh ya. Kok bisa mengapa? Nak gunung kapungo kah? Lautan luas. Pelangu meput jalur ni imut le ombak. Oh nya jikmat lahir ya. Karena nya bahasa orang mabuk. Lagi ada ibu-ibu totok beragam cewek. Ngon totok beragam agam. Totok beragam agam mencewek ngon totok beragam ino. Masa Nabi pun Nabi Sulaiman. Dirayu-rayu totok beragam ino ni. Dia totok beragam agam. Dipegah dia totok beragam ino. Agam kan ino agam. Lu galak tak kekah. Ya. Enggak ibu ji. Bikil dia totok beragam ino. Enggak Sumpah balik. Babuduk aku, hancik ji. Lalu ipegahlah le totok beragam agam nyekatim ngolon mahkota Nabi Sulaiman kujuk kekah. Enggawat tak anggu mahkota apa kemudian? Tangkupnya atau raja pakaian yang kujuk kekah. Baru tahu totok beragam inong awali. Punya je tatim nyonya ni jo. Jadi pegahlah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman je bahasa cicim. Kan? Tak kena oleh. Bukan pegah awak tinong kau no. Mahkota lu menjadi. Baik nedut lu ni Rasulullah. Karena lu pegah apa dengan bahasa cinta. Ya, bahasa je. Baik nasi mak lahir yang nampak mak je. Banyak mungkin lu kajuk. Apa nana? Mahkota keji. Atau drone lo. Maka? Berarti kan lu pegah apa dengan bahasa cinta. Wah. Kalau Nabi Sulaiman. Kayak gitu.
Yang ke kalam-kalam sufi. Maka nak istilah tidak kalam. Ya kan? Jadi baik tertipu. Pak Maji Karim Al-Jili buat Muhammad Allah. Ya kan? Atau Allah nasi dalam kalam murun sufi Allah adalah Muhammad, mesti wujud Muhammad ada pada Allah. Kita simak secara lahir gawat tak je. Nabi Muhammad kaja ke Tuhan, kaja ke Allah. Segala yang ada ini adalah Allah. Al-Halat mengatakan ana al-haq. Saya adalah Allah. Saya ada al-haq. Al-haq Tuhan. Jangan Anda tertipu dengan dahir kalau mereka. Karena itu mengandung batinnya. Dahir dia bisa menyesatkan. Nah, maka kepegahlah oleh Ibnu Arabi. Jangan engkau ikuti hawa nafsu. Wala taghtara, jangan engkau tertipu dengan zahir kalam sufi. Maka sungguh dinukil oleh Syekhul Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi. Apa kata beliau? Pada sallallahu sirah. Bahwa beliau berkata, nahnu qaumun yahrumu nadar fi kutubina. Kami adalah kaum yang kitab-kitab kami haram dibaca. Pegali Ibnu Arabi. Itu kalimat itu enggak mutlak, kata Syekh Abdul Rauf As-Singkili dalam kitab Kifayatul Muhtajin. Harumnya bagi orang yang belum paham itu enggak bisa main-main. Bagi orang yang paham justru mau balik. Tidak haram dan bagus diuraikan supaya timbul ilmu dan pemahaman. Ini dulu ditulis oleh MPU. Kalimatnya, nahnu qaumun yahrumu nadru fi kutubina. Tuhan tahu ya. Kami adalah kelompok, ya kan? Yang kitab-kitab kami haram dibaca. Kalau mutlak maksudnya haram bagi orang yang belum paham. Maunya kau paham, pandai harum. Maunya harum ke pucik tulis. Kan? Harum. Maka betul lah. Lagi bangunan. Nyawa anak ahli bangunan, baik aduk-aduk semen tu. Baik pedong-pedong bangunan, harum hukum ni. Karena kan konjut bangunanan. Taiwan nampung. Tiang besar padum ni. Ya? Tiang tengah besar padum. Padum semen, padum ano. Anak faham Taiwan. Nyampu hukum bangunan. Harum aja ke tukang harum aja. Ya. Nya wali lekaring Mekah ubah. Yang je ahli rawan. Ya. Bodoh tu hukum Mahdi yang Mekah. Kan? Ubah batuk, ubah ambil nak kerja. Kan? Enggak ubah batuk kan di punggung. Karena anak ahli. Jadi kalau diserahkan sesuatu kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Ibu-ibu, lagi pokok kuih, baik jujur bawa lain harus baik ibu. Lo kalau pokok boh bulat-bulat pernah kan? Kalau pokok bawa pesantren. Kan? Agi batai. Agi batai jadi. Kan? Buka puasa bersama. Ni lo tunjuk je kuih balun sabar. Boh gulai-gulai ni. Ya, nya lo atu. Salah tepung. Tepung tu boh je ibu. Yang betul itu tepung ber. Sabah tu pernah tepung ni. Lu tepung lu. Kan? Hari lomba je buka puasa bersama. Jadi lagaklah wajib betul ni memang bulat betul. Boh uji. Pati baju ke gelawat dulu. Mama ke pelaku ke. Ya, karena menyerahkan sesuatu bukan pada ahlinya. Itulah bahayanya. Kaji gue. Menyebut oleh Hafidh As-Sayuti, Jalaluddin Sayuti. Kamu di pesantren terkenal tak ulama karena membaca kitab beliau Al-Ashbah wan Nadhair nanti. Al-Ashbah wan Nadhair. Salah satu kitab beliau yang terkenal tafsir Jalalain. Jalalain hanya tabu makna
dua roh jalal. Jalalaini, dua roh jalal. Jadi kitab tafsir Jalalain dikarang oleh dua orang yang bernama Jalaluddin. Jitlah Naji Jalal. Ya ampun. Jalalain. Yang kitabnya karang. Nyopa ke pengaku dalam kitab Tambihul Ghabi. Itu kita Naji? Tambihul Ghabi. Lah terjemahan tu ya. Ghabi ya. Ghabi. Sebab demikian, sebab harum main-main dengan kalam sufi pada zahir-zahirnya, sebab demikian bahawa sufi tengku memakai atas lafaz-lafaz yang istalahu alaiha, yang mereka buat istilah ke atasnya, wa aradu biha, dan mereka menghendaki dengan kalimat itu ma'ani ghaira ma'anil muta'arifah. Mereka menghendaki makna-makna yang bukan makna yang ma'ruf lah masyarakat. Mereka menyebut sesuatu tapi bukan yang dikehendaki lagi yang biasa lah masyarakat umum. Tidak begitu maksudnya. Maka faman hamala, barang siapa membawa, menanggung lafaz-lafaz mereka kepada makna-makna yang terkenal di antara ahli zahir ulul syariat, maka itu kufur. Ya, maka itu kufur. Lagi salah seorang ulama memahami kata-kata Karim Al-Jili, Muhammad, Allah itu, memahami lagi lafaz, sehingga menuduhlah itu seperti ajaran Nasrani. Seperti ajaran, padahal bukan begitu maksudnya. Nah, kufurnya telah dinas atas demikian oleh Al-Ghazali, oleh Imam Al-Ghazali dalam sebahagian kitab-kitab beliau. Al-Ghazali berkata, kalam-kalam sufi itu serupa dengan ayat-ayat mutasyabihat dalam Quran dan Sunnah. Karena ayat mutasyabihat itu, ayat mutasyabihat kan ada disebut keserupaan Tuhan dengan makhluk. Pahamnya begini, Allah turun ke langit, kalimat turunan ke lagi dari lantai 2 ke lantai 1, atau tangan Allah berada di atas tangan mereka. Lafaz-lafaz itu mutasyabihat namanya. Dalam hadisna, di dalam Al-Quran, buatlah wahai Nuh kapal dengan mata kami, dengan mata-mata, disebut mata. Nah, itu ayat mutasyabihat. Nah, pegali Imam Ghazali, kalam-kalam para sufi sama seperti ayat-ayat mutasyabihat. Siapa yang menanggung kepada zahir itu bisa menjadi kufur. Nah, dah pahami kalimat al-halat, ana al-haq, saya Tuhan. Dah pahami lagi menulis tu. Dia mengaku roh. Oh, itu bahaya sekali. Lagi. Walahu makna siwa muta'arifah. Bagi kalimat sufi itu ada makna-makna yang selain yang ma'ruf. Selain yang ma'ruf. Nah, daripadanya. Seperti menanggung ayat-ayat wajah, ayat tangan, ayat mata, ayat istiwa di atas makna-makna yang ta'aruf, yang muta'arifah, yang ma'ruf, itu bisa kufur. Pahami Allah duduk di atas aras. Dah pahami duduk. Lagi saya duduknya. Baik, Allah berjalan. Ketika Allah berjalan, ya kan? Dipahami, yang mana? Berjalan lagi makna yang ma'ruf, itu bisa menjadi kufur karena dia ruh memegang bahwa Allah ada keserupaan dengan makhluk. Jadi ayat-ayat mutasyabihat, kalam-kalam ulama sufi, kata Imam Ghazali, sama seperti ayat-ayat mutasyabihat, tidak boleh dipahami lagi makna yang biasa. Karena itu pegali Ibnu Arabi, haram hukumnya. Kami adalah kelompok kaum yang buku-buku kami, kitab-kitab kami haram dibaca. Maksudnya, kata Syekh Abdul Rahman Singkili, bagi orang yang
belum dapat memahaminya. Yangkah dapat memahami, anak hari boleh. Lagi Abu ya, gapa-gapa tanya, orang kan sesat ya. Karena ahli ya Bu ya. Purno akidah Ahlussunnah, purno fikih Syafi'i kita ya. Nah, maka biasa macam anak sesat. Nah sesat dalam al-kumarwan jak kena. Ya. Yang nak ucit awak akan sesat. Diputarik le Abu ya sesat li. Bi semayang, bitim semayang jamaah, bitim tawajuh, bitim jakber, tu aja. Salat itu kan. Dia anjur sampai akhlak bermulia dan sebagainya. Barangkali kaji lagi nanti wallahu a'lam bishawab.